Ya, dunia usaha memegang peranan besar dalam laju perekonomian di Indonesia. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto nasional cukup besar. Demikian juga pada penciptaan lapangan kerja serta penerimaan pajak negara. Produk domestik bruto Indonesia tercatat sebesar 15.833,9 triliun rupiah di tahun 2019. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wirjawan yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM menyebutkan bahwa 87%-nya disumbangkan oleh swasta atau dunia usaha. Dari sisi penciptaan lapangan kerja, BPS mencatat jumlah penduduk bekerja per Februari 2020 sebanyak 131,03 juta orang. 29%-nya terserap di sektor pertanian, 18% perdagangan, 14% industri pengolahan, disusul industri akomodasi dan mamin atau makanan minuman, serta sektor konstruksi di posisi ketiga dan keempat sektor dengan serapan tenaga kerja terbanyak. Swasta juga berkontribusi dalam membantu mendongkrak ruang fiskal sebesar 15 kali dalam 20 tahun terakhir. Realisasi penerimaan pajak sebesar 1.332 triliun rupiah di 2019 atau 68% dari total penerimaan negara. Industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan 365,39 triliun rupiah. Disusul industri perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, konstruksi dan real estate, pertambangan, serta transportasi dan pergudangan. Ya, seperti apa harapan Kadin soal stimulus yang adil bagi dunia swasta? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, ada Pak Rosan Roslani, sudah bergabung bersama kami. Pak Rosan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Saya langsung saja, kalau kita bilang soal PDB nasional tahun 2019 ini kontribusinya sebenarnya kue terbanyaknya itu adalah di swasta, 87%. Tapi Kadin mengklaim bahwa ada diskriminatif yang tidak sesuai begitu terkait dengan program pemerintah soal pemulihan ekonomi nasional. Dan ini kuenya tidak cukup untuk membantu swasta bangkit dari kondisi pandemi ini. Benarkah begitu? Ya, karena kami melihat semua ini terdampak karena COVID-19 ini. Baik dari perusahaan yang ultramikro, UMKM, kecil, besar, semuanya terdampak. Dan semuanya membutuhkan kehadiran pemerintah, dan pada saat seperti ini seharusnya tidak boleh ada perbedaannya atau diskriminasi. Oh, ini yang kita selamatkan, misalnya UMKM dulu, oh dunia usaha bisa mengurus dirinya sendiri. Karena harus diingat juga bahwa justru UMKM ini adalah bagian dari value chain perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan di UMKM ini justru banyak menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan besar ini. Nah, kalau misalnya yang di perusahaan besar ini juga tidak diberikan stimulus yang cukup, nanti pemberian stimulus ke UMKM ini tidak menjadi optimal, gitu. Itu yang perlu dipahami terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat juga di dalam stimulus ini yang dianggarkan, kalau kita lihat angkanya nih untuk untuk korporasi melalui perbankan itu hanya 35 triliun. Sedangkan kalau kita lihat lending di perbankan dari total 5.700 triliun itu, memang yang terbesar adalah sektor UMKM, kurang lebih 1.100 triliun. Oke, Pak Rosan, apa yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini kan sudah banyak dari sisi stimulus fiskal, kemudian juga moneter, kemudian juga ada beberapa rangkaian kebijakan yang dilakukan. Tapi apakah Kadin sendiri melihat bahwa stimulus yang dilakukan saat ini sudah quick win dengan kondisi yang ada? Ya, kalau kami melihat dengan kondisi yang tekanan yang begitu cepat dalam jangka waktu singkat, memang kebijakan ini juga implementasinya juga harus cepat dan tepat sasaran. Nah, ini yang kami lihat salah satunya dalam segi implementasi juga masih agak terlambat. Kan pemerintah sudah membuat skema, misalnya contohnya dengan bank
bank jangkar ya, bank penerima dan pelaksana. Tetapi kami melihat itu juga dalam pelaksanaan implementasinya akan sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena dari pihak perbankan sendiri, saya bicara dengan asosiasinya, dengan para direksinya, mereka mempunyai kekhawatiran juga kalau ini mau dipaksakan jalan, sedangkan mereka sendiri secara average yang sudah meminta proses restrukturisasi kurang lebih hampir 25-30% dari total portfolio mereka. Jadi mereka pun sudah sibuk untuk mengurusi persoalan potensi NPL atau non performing loan di bank mereka masing-masing. Oke, baik. Apa sesungguhnya yang diinginkan oleh para pengusaha dari sisi ini? Maksud saya apa sesungguhnya yang betul-betul diinginkan? Apa sesungguhnya yang benar-benar dibutuhkan oleh para pengusaha di tengah pandemi ini? Tapi nanti dijawab usai jeda karena kita harus break sebentar, Pak Rosan. Sesaat lagi bersama kami dalam Prime Time.